Halo teman-teman, nah udah lihat kan video-video kita sebelumnya? Nah gimana, keren-keren kan? Nah kalau kita lihat di episode pertama, nah kita ngelihat nih gimana ketika si SA Udin itu abai dan lalai saat menjalankan tugasnya ketika memproses aplikasi pelanggan. Nah apa yang terjadi? Nah si SA Udin ini dia terkena FSPD atau si pelanggan itu tidak bayar di angsuran pertama atau yang kedua. Lalu si SA Udin ini juga terkena soft trigger. Akhirnya apa? Si Esaudin ini terkena sanksi pemotongan bonus. Nah, sayang banget kan? Sebenarnya apa sih sanksi yang ada atau bisa diterima oleh SA kalau mereka nggak taat sama aturan yang udah ditetapkan sama perusahaan? Nah, teman-teman, ada 4 sanksi utama nih yang bisa kamu dapatkan jika kamu tidak taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada zero bonus. Nah, yang kedua ada warning letter. Lalu yang ketiga ada terminasi. Nah yang terakhir ini nih agak serem nih. Kamu bisa dipenjara. Ngeri kan? Nah terus apa aja sih dari keempat sanksi ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu zero bonus. Apa sih zero bonus? Nah zero bonus artinya adalah SA kehilangan semua bonusnya di bulan terjadinya pelanggaran. Wah sayang banget ya. Kenapa bisa terjadi zero bonus sih? Nah zero bonus itu bisa disebabkan oleh beberapa hal teman-teman. Nah yang pertama karena penjualan SA yang rendah atau kurang dari target minimum atau threshold yang sudah ditetapkan. Nah untuk yang kedua, SA tidak masuk kerja 2 hari berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan. Lalu yang ketiga, adanya pelanggaran perilaku oleh SA yang diputuskan berdasarkan rapat etika atau warning letter. Yang keempat, SA yang terkena indikasi resiko tinggi atau hard trigger terjadi karena performa buruk pembayaran pelanggan yang dicurigai karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Nah yang terakhir, SA yang akan diterminasi atau dipecat, mereka akan kehilangan bonus penjualannya. Selanjutnya adalah warning letter atau surat peringatan yang diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh SA. Nah, warning letter ini dikeluarkan dari hasil disciplinary meeting. Warning letter ini berlaku selama 6 bulan loh. Lalu apa sih dampak dari warning letter ini? Nah, dampak yang terjadi diantaranya bonus kamu akan terpotong sesuai dengan tingkatan WL yang kamu terima. Nah, berapa sih besaran yang dipotong? Contoh pada warning letter pertama, bonus kamu akan dipotong sebesar 25%. Nah, di warning letter yang kedua, bonus kamu akan terpotong sebesar 50%. Nah yang terakhir ini, warning letter yang ketiga, bonus kamu akan dipotong menjadi 100%. Wah, berarti artinya kamu nggak dapat bonus dong. Selain zero bonus dan warning letter yang tadi, ada lagi nih sanksi yang gak kalah seremnya, yaitu SA juga bisa terkena terminasi, bahkan hingga bisa masuk penjara loh. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Nah, hal ini bisa terjadi karena SA dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berat atau bisa juga karena tindak kejahatan atau istilah lainnya bisa disebut dengan fraud. Seperti apa sih contoh pelanggaran berat yang dilakukan oleh SA? Nah, banyak banget loh contohnya. Bisa seperti pemanipulasi data, lalu bisa juga meminta pelanggan untuk berbohong. Wah, nggak boleh banget ya kayak gitu. Bisa juga karena mengganti data pelanggan agar bisa dapat diproses. Agak maksa sih ya. Lalu bisa juga tidak menanyakan informasi penting ke pelanggan. Atau bisa juga karena memberi informasi di luar kewenangan SA. Ada juga yang karena tidak mengecek dokumen pelanggan dengan benar. Dan lalu ada juga pelanggaran berat yang memang sengaja dilakukan oleh SA. Wah, kalau ini sih niat banget ya. Nah, bisa juga karena SA melakukan pendekatan yang tidak pantas ke pelanggan. Sekarang kamu udah tahu kan sanksi-sanksi apa aja sih yang bisa kamu terima jika kamu tidak mengikuti aturan. Terlihat mengerikan kan? Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya home credit dalam mengendalikan risiko dan mencegah terjadinya kerugian. Tapi tenang, sebagai SA, kamu nggak perlu khawatir loh. Karena semua sanksi yang kamu lihat tadi itu tidak akan terjadi selama kamu memproses aplikasi pelanggan dengan benar. Gimana caranya? Saksikan di video berikutnya.